Oke baik, selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Batara. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai materi kesalahan berbahasa. Saya sendiri M. Aldo Almentur Zulkarnain dengan NIM 2019-50488. Oke, yang pertama ini masuk ke definisi kesalahan umum berbahasa Indonesia. Nah, jadi kesalahan berbahasa dalam proses pemerolehan dan pembelajaran merupakan proses yang memengaruhi siswa dalam mempelajari bahasa itu. Sebagaimana dikatakan Gulay, Bird, dan Crescent tahun 1982, error is a part of a conversation that deviates from some selected norm of natural language performance. Jadi kesalahan berbahasa yang dibuat siswa itu merupakan suatu bagian belajar yang tidak terhindarkan. Akan tetapi, semakin tinggi kuantitas kesalahan berbahasa, semakin sedikit tujuan pengajaran bahasa itu tercapai. Nah, oke, yang pertama ini masuk ke kesalahan berbahasa yang pertama. Yang pertama itu ada kesalahan keefektifan kalimat. Nah, jadi kalimat-kalimat yang dibuat pembelajar itu tidak efektif karena tidak adanya kesatuan informasi atau arti dan bentuk. Kalimat yang dibuat ini mengandung lebih dari satu kesatuan informasi sehingga sering menimbulkan kerancuan dan ketidaktepatan arti. Bahkan ada banyak pernyataan yang hanya berisi jajaran kata-kata saja tanpa arti yang jelas sehingga tidak membentuk sebuah kalimat yang utuh dari segi bentuk dan maknanya. Nah, contoh kesalahan yang pertama itu adalah sering keluarga yang dari daerah pedalaman tinggal di luar kota lama dan banyak adalah petani. Alternatif kebenarannya itu adalah menjadi keluarga dari daerah pedalaman yang sebagian besar adalah petani sering tinggal di luar kota untuk waktu yang lama. Nah, contoh kesalahan kedua itu menduduki dalam lingkaran tertawa, makanan menyanyikan dengan ibu, tutor-tutor dan temannya beristirahat nanti hari ini mengunjungi tempat-tempat lain di cuaca panas. Alternatif kebenarannya itu menjadi setelah mengunjungi beberapa tempat, kami dan para tutor beristirahat dengan duduk melingkar sambil menyanyi, bercanda dan makan makanan yang disiapkan oleh ibu itu. Oke baik, masuk ke kesalahan berbahasa yang kedua ini ada kesalahan pemilihan kata. Nah, jadi sebuah kata mengemban peran yang penting dalam sebuah kalimat atau tuturan karena arti atau makna sebuah kalimat dapat dibangun dengan pemilihan kata yang tepat. Jadi apabila terjadi kesalahan pemilihan kata maka akan terjadi pergeseran arti atau makna kalimat tidak sebagaimana diinginkan oleh penulisnya. So bagi pembaca atau kesalahan tersebut ini akan menimbulkan kesalahpahaman atas arti atau makna yang dimaksudkan oleh penulis. Oke, contoh yang pertama di sini, contoh kesalahan yang pertama itu adalah situasi ini pusing untuk anak-anak dan bisa sangat mempengaruhi mereka. Alternatif kebenarannya itu menjadi situasi ini membingungkan anak-anak dan sangat mempengaruhi mereka. Contoh kesalahan kedua itu di Inggris masalah-masalah dengan disiplin sedang lebih jelek. Misalnya kemangkiran dari sekolah, kedatangan yang terlambat dan kekerasan. Nah, kalimat seperti ini tidak bisa dimaksudkan atau mempunyai arti lain gitu. Sehingga alternatif pembenarannya itu menjadi di Inggris masalah disiplin lebih jelek, misalnya ketidakhadiran ke sekolah, keterlambatan masuk sekolah, dan kekerasan. Oke baik, masuk ke kesalahan berbahasa yang ketiga ini adalah kesalahan karena tidak lengkapnya fungsi kalimat. Nah, jadi kesalahan ini berupa ketidaklengkapan fungsi kalimat yang meliputi tidak adanya subjek, predikat yang tidak jelas, dan penghilangan objek pada predikat berverba transitif. Nah, contoh kesalahannya itu yang pertama itu adalah sementara adalah orang yang mau belajar untuk menjadi guru ide bagus. Nah, di sini tidak ada yang namanya fungsi kalimat atau seperti predikat yang tidak jelas. Jadi alternatif pembenarannya itu menjadi ada banyak orang yang mau belajar untuk menjadi guru, ini ide bagus. Kesalahan yang kedua ini adalah contoh kesalahan kedua ini umumnya kenakalan remaja dari rumah atau keluarga rusak. Nah, menjadi umumnya kenakalan remaja bermula dari keluarga yang tidak harmonis. Lalu contoh kesalahan yang ketiga ini adalah saya menikmati banyak sekali. Nah, di sini mempunyai makna yang membingungkan sehingga alternatif pembenarannya itu menjadi saya sangat menikmati perjalanan ini. Oke, yang kesalahan selanjutnya itu ada kesalahan penggunaan afiks.
Nah, kesalahan penggunaan afiks yang ditemukan ini cukup beragam. Ada banyak ketidaktepatan dalam menemukan afiks yang akan digunakan dalam proses verbalisasi maupun nominalisasi. Nah, afiks tersebut ini sering digunakan terbalik-balik. Misalnya, seharusnya memakai afiks me, tetapi menggunakan afiks ber. Dan demikian pula sebaliknya. Seharusnya menggunakan afiks ber, tetapi menggunakan afiks me. Nah, ketidaktepatan tersebut akan berakibat tidak tepatnya sense kalimat yang dibentuk dan bergesernya arti kalimat tersebut. Nah, contohnya itu seperti ini. Kalau orang tua perceraian, anaknya sering tinggal dengan ibunya. Nah, di sini kalimatnya kurang tepat sehingga alternatif benarnya itu menjadi kalau orang tua bercerai, anak-anaknya sering tinggal bersama ibunya. Contoh kesalahan yang kedua itu adalah mungkin mayoritas orang Indonesia merasa kecemburuan kepada orang asing. Nah, di sini kalimatnya ini masih salah sehingga pembenarannya itu menjadi mayoritas orang Indonesia merasa cemburu kepada orang asing. Oke, kesalahan berbahasa selanjutnya itu adalah kesalahan karena penggunaan preposisi yang tidak tepat. Nah, kesalahan penggunaan preposisi ini berupa pemakaian preposisi yang tidak tepat dalam kalimat, tidak dipakainya preposisi dalam kalimat yang menuntut adanya preposisi, dan pemakaian preposisi yang tidak perlu dalam suatu kalimat. Contoh kesalahannya itu yang pertama itu ada banyak barang-barang dibeli oleh toko-toko pakaian, makanan, tas, dan lain-lain. Contoh kesalahan kedua ini, kami pergi pabrik batik untuk mengerti tentang proses batik. Kesalahan ketiga ini ada dalam hal di atas, banyak orang mengadakan tekanan terhadap oleh anaknya supaya mereka membeli mainan dan buah-buah. Nah, contoh kesalahan ini masih kalimatnya yang sangat salah sehingga dapat dibenarkan menjadi yang pertama itu menjadi banyak barang dapat dibeli di toko-toko itu seperti pakaian, makanan, tas, dan lain-lain. Lalu alternatif pembenaran yang kedua itu menjadi kami pergi ke pabrik batik untuk mengerti proses membuat batik. Dan alternatif pembenaran yang ketiga ini dalam hal di atas banyak orang mengadakan tekanan terhadap anak-anaknya supaya mereka membeli mainan dan gula-gula. Kesalahan berbahasa yang selanjutnya itu ada yang namanya kesalahan urutan kata. Nah, urutan kata dimaksudkan sebagai susunan kata untuk membentuk tataran yang lebih tinggi. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia pada umumnya sesuatu yang diterangkan berada di depan yang menerangkan. Namun demikian sering terjadi kesalahan dalam urutan ini. Nah, contoh kesalahannya itu yang pertama itu keluarga adalah sosial kesatuan yang paling penting bagi orang Batak Toba. Nah, alternatif pembenarannya itu menjadi keluarga adalah kesatuan sosial yang paling penting bagi orang Batak Toba. Contoh kesalahan yang kedua ini adalah mayoritas orang-orang saya dengan berbicara adalah sopir taksi dan juga tetangga saya di desa saya. Nah, di sini masih urutan katanya masih rancu dan tidak jelas sehingga alternatif pembenarannya itu menjadi mayoritas orang-orang yang berbicara dengan saya adalah sopir taksi dan juga tetangga saya di desa. Kesalahan selanjutnya itu adalah kesalahan penggunaan konstruksi pasif. Nah, jadi pada umumnya konstruksi pasif bahasa Indonesia dapat dibentuk dengan pronomina orang pertama, kedua, dan ketiga dengan pola aktif s atau subjek plus me. Bentuk asal bentuk asal atau sufiks ditambah dengan objek menjadi pola pasif o plus di. Bentuk asal sufiks ditambah lagi oleh ditambah lagi s hanya untuk pronomina orang ketiga. Nah, jadi contoh kesalahannya itu masjid ini membuat untuk sultan pertama. Nah, jadi di sini masih kalimatnya masih penggunaannya kalimat pasifnya masih salah. Jadi alternatif pembenarannya itu menjadi masjid ini dibuat untuk sultan pertama. Nah, di sini sudah benar. Kayak contoh kesalahan yang kedua itu adalah mungkin kesenian tradisional bisa mengubah dan menggunakan teknik yang modern sehingga pelukisan bisa membuat lebih tepat. Nah, kalimat pembenarnya itu menjadi mungkin kesenian tradisional bisa diubah. Nah, jadi dari kalimat mengubah ini menjadi diubah dengan penggunaan teknik yang modern sehingga lukisan bisa dibuat lebih cepat. Oke, kesalahan selanjutnya itu adalah kesalahan penggunaan konjungsi. Nah, konjungsi ini berfungsi sebagai penghubung frasa dan klausa dalam kalimat. Selain itu, konjungsi juga berfungsi sebagai penghubung antar kalimat dalam suatu paragraf. Kesalahan penggunaan konjungsi ini akan berakibat tidak jelasnya makna kalimat karena hubungan antar frasa dan antar klausa tidak jelas.
Contoh kesalahannya itu yang pertama itu walaupun bahkan adalah memberi haparan bahwa setiap hari sesudah sampah terkumpul, sampah-sampah itu dipisahkan menurut jenis bahannya. Nah, kalimat di sini itu masih sangat tidak jelas sehingga pembenarannya itu menjadi sesudah sampah terkumpul, sampah-sampah itu dipisahkan menurut jenis bahannya. Oke, ini menjadi kalimat yang lebih jelas ya tentunya. Oleh contoh kesalahan kedua itu ABRI mempunyai banyak pengaruh daripada dulu dari masyarakat. Nah, di sini penggunaan konjungsinya itu masih tidak tepat sehingga alternatif pembenarannya itu menjadi ABRI mempunyai banyak pengaruh terhadap masyarakat sejak dulu. Maksudnya konjungsinya ini lebih tepat. Oke, kesalahan berikutnya itu adalah yang namanya kesalahan penggunaan kata yang. Nah, kesalahan yang dilakukan berupa penggunaan yang dalam kalimat yang tidak memerlukan yang, dan sebaliknya yang tidak digunakan ketika kalimat-kalimat memerlukan yang untuk memperjelas makna kalimat tersebut. Contoh kesalahannya itu yang pertama itu adalah saluran TV ini swasta dan mereka bisa menunjukkan apa saja mereka mau. Nah, alternatif pembenarannya itu menjadi saluran TV ini adalah saluran swasta dan mereka bisa mempertunjukkan semua hal yang mereka mau. Contoh kesalahan kedua, penggunaan kata yang ini adalah suku Dani masih hidup secara yang primitif. Nah, di sini masih tidak tepat penggunaan kata yang di sini. Jadi alternatif pembenarannya itu menjadi suku Dani masih hidup secara primitif. Jadi tidak usah menggunakan kata yang lagi gitu. Oke, baik, sekian mungkin presentasi dari saya, kurang lebihnya atau jika ada terdapat kesalahan kata mohon maaf. Sekian dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.